Ya, kita akan bahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit gitu ya. Bahasan kali ini akan lebih singkat tapi mencakup hampir semua aspek yang ada gitu ya. Nah, secara kategorinya gitu ya, larutan elektrolit itu terbagi dalam tiga. Ya, yang pertama itu ada yang disebut dengan elektrolit kuat gitu ya. Lalu ada disebut dengan elektrolit lemah, dan terakhir ialah non elektrolit. Perbedaannya cukup mendasar. Kalau dia elektrolit kuat, maka dia itu akan terurai sempurna. Ya. Kalau lemah berarti terurainya sebagian. Kalau non berarti dia tidak terurai. Ingat, terurai ini ialah terurai menjadi ion-ion. Ya. Nah, kalau sempurna biasanya ditandai dengan tanda panah yang searah, gitu ya, atau alfanya sama dengan 1. Kalau lemah itu tanda panahnya bisa bolak-balik atau bolak-balik yang tidak seimbang, gitu ya, atau alfanya itu di antara 0 dan 1. Kalau tidak terurai berarti alfanya itu sama dengan 0. Ya. Yang menjadi bagian dari elektrolit kuat itu ada 3. Yang pertama kita kenal dengan istilah garam atau senyawa ionik gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan asam kuat ya, dan disebut juga dengan basa kuat. Sedangkan yang lemah itu ada 2, yaitu asam lemah, yang kedua adalah basa lemah. Kalau non itu pada intinya adalah senyawa kovalen non polar. Gitu ya. Ini bahasan pentingnya. Nah, apa yang dimaksud dengan elektrolit? Ya, secara definisi, dia adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa dia dapat menghantarkan listrik? Karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Ya, ini bahasa kita yang pertama ya. Yang kedua, kita akan coba melihat sisi dari senyawa. Senyawa itu terbagi ke dalam 2 berdasarkan ikatannya ya. Ada senyawa ion, dan yang kedua ada senyawa kovalen. Kalau ion itu dia pasti mempunyai ion-ion ya. Nah, ada 3 wujud. Yang pertama ada wujud padat, gitu ya. Yang kedua ada wujud lelehan, dan terakhir ada wujud larutan. Oke. Nah, kalau dia wujud padatan, berarti daya hantarnya itu tidak bisa menghantarkan listrik. Lelehan itu dia bisa, larutan juga dia bisa. Kenapa patah nggak bisa? Karena ionnya itu saling berdekatan. Ya, karena dia berdekatan, tidak ada ruang untuk ionnya bergerak bebas. Sedangkan lelehan itu udah agak renggang gitu ya, karena bentuknya udah wujud cairan. Kalau larutan itu dia sangat renggang karena dipisahkan oleh molekul air. Gitu ya. Dan pada umumnya senyawa ion itu ialah larut dalam air, memiliki titik didih dan leleh yang sangat tinggi. Oke.
Kovalen itu ada dua. Ada kovalen yang polar, ada kovalen non polar. Kalau polar itu cirinya apa? Dia itu adanya perbedaan ferronegatifan ya, mari kita bahas. Senyawa polar itu ada dua wujudnya itu ya. Ada zat murni gitu ya. Bolehlah kita tulis cairan murni. Dan juga ada larutan. Nah, secara daya hantar listrik, cairan tidak bisa menghantarkan listrik. Sedangkan larutan itu dia bisa. Kenapa seperti itu? Karena cairan murni itu tidak ada ion. Kalau larutan itu sudah ada ion, maka dia itu akan terionisasi. Ya. Ciri lain dari senyawa kovalen polar itu ialah apa? Dia itu larut dalam air dan titik didihnya itu sedang gitu ya. Sedangkan nonpolar dia itu tidak dapat menghantarkan listrik. Tidak kutub ya. Dan dia sifat lainnya itu ialah titik didihnya itu paling rendah. Dan tidak larut dalam air. Ya. Nah, senyawa ion itu dibilang oleh kita, dibilang dia itu adalah garam. Ya. Kalau kovalen kita yang polar kita sebut dengan asam. Lalu kalau basa itu adalah campuran. Kalau basa itu adalah ada ionnya, ada kovalen. Ya, nah gitu ya. Ini konsepnya saja dulu Pak bahas ya. Lalu berikutnya adalah senyawa udara. Nah, kita akan bahas mengenai asam kuat dan asam lemah. Ya. Lalu ada basa kuat dan juga basa lemah. Ini mohon dihafalkan oleh kalian. Ya. Caranya gampang, kalian hafalkan yang kuatnya saja. Namun di sini Bapak akan sebutkan senyawa yang sering muncul di ulangan. Ya. Asam kuat itu adalah yang pertama gitu ya, ada asam klorida aset. Lalu ada asam bromida HB. Lalu ada asam iodida H. Lalu ada asam nitrat. Lalu ada asam sulfat. Lalu ada asam klorat. Dan ada asam perklorat. Ini yang sering muncul di soal-soal ya. Lalu yang lemahnya itu yang sering muncul tuh ada namanya asam cuka. Cat jauh. Ada asam sianida. Ada asam fluorida. Gitu ya. Ada asam asetat. Asam asetat, asam format gitu ya. Lalu banyaklah gitu ya. Lalu ada asam nitrit. Lalu ada asam sulfit. Beda ya sama ini ya. Yang kuat itu ada litium hidroksida, ada kalium hidroksida, ada natrium hidroksida gitu ya. Ada rubidium hidroksida, tapi jarang muncul ya. Lalu ada magnesium hidroksida, lalu ada kalsium hidroksida, lalu ada strontium hidroksida, dan ada barium hidroksida. Yang lemah yang sering muncul itu bisa amonia ya, atau amonia dalam air disebut amonium. Ini amoniak ya, ini amonium hidroksida. Lalu ada aluminium hidroksida gitu ya. Lalu ada besi 3 hidroksida gitu ya. Lalu ada Cu tembaga 2 hidroksida gitu ya. Lalu ada seng hidroksida dan lain-lain. Oke.
Nah, ini mohon dihafalkan ya. Karena nanti di soal mungkin saja ada tentang ini. Oke. Tentang kuat, basa kuat, asam kuat, basa lemah, asam lemah gitu ya. Yang berikutnya, kita juga akan mengenal istilah garam. Garam itu sejatinya adalah campuran antara asam dan basa. Ya. Contoh yang sering muncul, apa kasih ya? Itu ada namanya NaCl, natrium klorida. Ada KCl, kalium klorida, gitu ya. Atau ada Ki, kalium iodida, gitu ya. Atau ada natrium sulfat dan lain-lain. Lalu ada juga nih kalsium oksida, ya. Ada juga kalsium sulfat, ya. Ada juga magnesium sulfat. Lalu ada juga barium sulfat, ya. Lalu berikutnya ada juga di aluminium klorida, ya. Dan ada Fe, banyak ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ciri khas dari asam, asam itu dia itu ada H di depan. Lalu kalau basa itu ada OH di belakang. Kalau garam itu ada logam di depannya ditambah zat selain OH. Oke, ini cirinya jangan lupa ya. Lalu berikutnya kita masuk lagi ke senyawa kofain. Maaf Bapak agak cepat ya, kalian bisa di resume aja atau di pause pas nonton ya, supaya bisa nulisnya gampang. Senyawa kovalen non polar atau disebut dengan elektrolit. Non ya. Siapa aja yang sering muncul di soal gitu ya. Ada gula. Gula juga bisa bentuknya C6H12O6 glukosa gitu ya. Atau C12H22O11 sukrosa. Ya, banyak ya. Lalu ada alkohol. Bisa bentuknya etanol gitu ya. Atau metanol gitu. Ini ada OH-nya Pak. Ingat. Karena dia harus ada logam. Kalau bahasa itu logam ya. Logam dan OH. Ini kan bukan logam. Lalu ada juga urea. Urea lambang molekulnya itu CONH2 2 kali. Ya. Lalu ada juga ya kayak CCl4, ya, kayak CH4, kayak O2 gitu ya, kayak H2 dan lain-lain yang dia itu merupakan senyawa kovalen non-polar. Oke, nah itu bahasanya. Yang berikutnya, ciri dia itu elektrolit kuat. Ya, kita buat nih. Kita bandingkan yang kuat, lemah, dan non. Nyala lampu sama gelembung. Kuat itu dia terang gitu ya. Gelembungnya bisa ada atau tidak. Kalau lemah itu bisa redup atau tidak gitu ya. Ini ada. Oke. Kalau non itu dia tidak. Nah, soal nanti banyak kayak gini ya. Lalu kekuatan, nah berikutnya adalah kekuatan atomic. Berarti yang kuat lebih kuat itu ya, yang kedua itu lemah, yang ketiga itu non. Ya. Kalau dia sama-sama kuat, kalian tinggal cek jumlah ion terbanyak. Contoh ya, ada HCl sama H2SO4. Kita buat reaksinya. HCl berarti H plus dan Cl min.
Kalau H2SO4 berarti H plus, ada duanya ya, karena ada H-nya 2, ditambah SO4 2. Jumlah ionnya ini satu berarti ada 2 ion. Kalau 2SO4 berarti ini 2, karena H plus ada 2 ya. Ini 1, berarti ada 3. Berarti yang paling kuat ialah didapati oleh dari H2SO4. Oke. Nah, berikutnya mungkin terakhir ya, sebelum kita lihat ke soal-soal gitu ya. Ada namanya reaksi disosiasi atau ionisasi. Ya, apa kasih soal yang muncul ya di soal-soal ya. Contoh yang garam dulu ya, yang garam dulu. Ada namanya NaCl. Itu terurai menjadi ionnya Na plus dan Cl. Atau ada juga MgSO4. Itu jadinya Mg2 plus dan SO4 2. Lalu ada lagi AlCl3. Itu ada Al3 plus dan 3Cl. Ini perlu hafal ya, karena bisa muncul gitu ya. Nah, terus ada yang lain lagi kayak natrium sulfat. Itu Na-nya ada 2 dan SO4-nya 2. Ya. Kita cek jumlah ionnya. Karena ini jumlah ionnya, berarti Na plus sama Cl ini ada 2 ion ya. Mg2 plus SO4 min, lihat angka depannya saja. Kalau 1 berarti 2 ion. Kalau ini 1, ini 3. Jumlahin jadi ada 4 ion. Ini 2, ini 1. Berarti ada 3 ion. Begitu ya. Itu garam. Yang berikutnya adalah asam. Oh, ini masih semua. Oke. Nanti kalau ada yang tanyakan langsung saja ya, dipotong. Yang kedua adalah asam. Tidak asam ya. Perhatikan contohnya. Pertama itu ada HCl. HCl itu reaksinya itu H plus dan Cl. Lalu ada HBr, itu sama ya, H plus dan Br min. Lalu ada HI, itu H plus dan I min. Lalu ada HNO3, itu H plus dan NO3 min. Lalu ada H2SO4, itu 2H plus dan SO4 2 min. Lalu ada HClO3, berarti dia H plus dan ClO3 min. Gitu ya. Ada lagi CH3COOH. Karena dia lemah, berarti banyak berbalik ya. Ya. Lalu ada lagi HCN. Itu berbalik kan dia lemah ya. Itu ada H plus dan Cn min. Lalu ada HF. Itu ada H plus dan F min gitu ya. Lalu ada juga HCOH gitu ya. H plus dan CO. Ya, HCOOH ya, H plus dan HCO min. Oke, nah itu ya, ini yang apa? Yang asam. Sekarang coba yang basa. Oke. Yang basa, kita mulai dari NaOH. NaOH itu ialah Na plus dan OH min. KOH berarti K plus dan OH min. Li plus dan OH min ya. Berarti Mg2 plus dan 2 OH. Berarti Ca2 plus dan 2 OH.
Pa2+ dan 2OH. Ya. Kalau amonia kayak gini, NH4OH berarti. Amonium hidroksida ya, NH4+ dan OH. Oke, lalu ada lagi AlOH3. Nah, dia lemah berarti jadinya Al3+ plus 3OH. Ya. Nah, tak jauh kalah penting, perhatikan ya, ini sangat penting sekali. Kalau kita bandingkan antara NaOH dengan AlOH3, menurut kalian siapa yang paling jumlah ionnya NaOH berapa jumlah ion? Ada berapa jumlah ion NaOH? Ada berapa? Ini satu, ini satu. Jadi ada 2 ion. Ya. 32 orang. Al3+ ada berapa ionnya nih? Lihat angka depannya, ada angkanya enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada, berarti 1. OH-nya ada berapa nih? Berarti 3 ya. Jadi kalau jumlahin ada 4 ion. Pertanyaannya, siapa yang paling kuat? Siapa? Jawabannya adalah NaOH yang paling kuat dibandingkan AlOH3. Kenapa, Pak? Karena ini nggak bisa kita bandingkan ionnya. Kenapa? Karena keduanya beda jenisnya. NaOH dia itu basa kuat, sedangkan AlOH dia lemah. Dari jenis saya sudah beda ya. Jadi kalau kalian ingin membandingkan suatu zat mana yang lebih kuat, kalau dia sejenis kuat dengan kuat, bandingkan ionnya. Kalau kuat dengan lemah nggak perlu dibandingin, pasti yang kuat karena yang lebih kuat. Gitu ya. Ini yang paling penting. Oke, sampai situ dan terakhir senyawa ion itu cirinya adalah ada logam di unsur kirinya. Oke. Sedangkan kovalen itu dia atom kirinya itu non logam. Ya. Baik, ini konsepnya yang kita bahas. Sekarang kita akan fokus pada soal. Perhatikan soal berikut ini. Mana ya soalnya? Ya. Sudah terlihat ya? Oke. Nomor 1. NaCl padat tidak dapat menahan listrik ya. Ini ada kata padat. NaCl itu ialah senyawa ionik. Tidak dapat. Sedangkan larutannya itu bisa. Kenapa? Karena senyawa ion yang dapat menghentakkan listrik itu hanya 2 wujud, yaitu lelehan dan juga larutan. Kenapa padatan nggak bisa? Karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Oleh karena itu, kalian cek pernyataan yang betul di antara mereka. NaCl kovalen salah, dia ion kan ya. Awalnya ion jadi ion juga. Yang B, NaCl padat biar dalam air akan terdisosiasi membentuk ion-ion yang ini betul ya. NaCl kovalen salah. Air karena airnya salah. Ada air sebagai mediumnya salah. Kurang tepat lah bukan salah ya. Oke, nah yang kedua, senyawa berikut yang dalam keadaan padat tidak dapat mematahkan listrik. Kalau padatnya nggak bisa, tetapi lehan bisa, berarti dia senyawa ion. Senyawa ion cirinya apa? Atom kirinya itu adalah logam. Cek. Ca, C, 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 C. Berarti Ca. Nah, jawabannya itu. Itu ya. Sangat simpel ya. Dan harus kalian bisa maknai. Oh, oke, ada masalah. Cek, masih terdengar? Sudah apa?
Ini masih error ya. Udah ya. Ini ada 20 soal, akan kasih tahu caranya dengan cepat ya. Ada larutan A dan B diuji katanya. Yang A itu lampunya A itu nyala, B itu tidak nyala, tapi ada gelembung. Ingat, berarti kalau gitu si A kalau nyala berarti dia elektrolit kuat. Si B berarti dia nggak nyala tapi ada gelembung, berarti dia lemah gitu ya. Berarti A ini kuat, B-nya non, ini salah. A-nya non juga salah. Jumlah ion pada A lebih banyak daripada ion B. Betul. Apa gitu? Karena yang A itu kuat, artinya dia terurai sempurna dan banyak ion yang dihasilkan dibandingkan yang B. Ya, yang di salah di sini, yang ini juga sama. Oke? Kita dengar soal apa? Tidak? Dengar nggak? Terdengar, Pak. Oke ya, siap. Siapa tidak Pak omong sendiri ya. Yang lemah, berarti lemah itu ini nyala ada gelembung salah ya, itu kuat. Ini juga kuat. Nggak ada gelembung lemah. Ini nggak ada, ini padam, ini nggak ada. Ibunya adalah yang tiga. Oke. Nomor 5 kita coba cek ya. Larutan dapat menghantarkan listrik bila mengandung, kalau listrik kan berarti ion dong kalau gitu ya. Cari yang ada ionnya. Yang D. Oke. Nomor 6. Sebentar lagi ya. H2SO4 dalam air akan terionisasi. Nah, gimana ya? Ini adalah elektrolit kuat. Kalau kuat berarti H2SO4 ini akan terurai menjadi H plus dan SO4 2-. Karena H-nya ada 2, berarti dia ada 2 H plus. Jawaban yang tepat ialah yang A. Yang berikut yang termasuk non-elektrolit. Ingat non itu ada 3, ada banyak ya. Ada gula, alkohol, dan urea, dan kokain polar. Gula, oh ada sukrosa Pak. Jawabannya X. Ya. Oke. Lalu berikutnya nomor 8. Senyawa yang ion paling banyak. Ingat ya, paling banyak itu yang kuat. Juga yang kuat. H2SO4 dia kuat. HCl3 garam dia kuat. Na2SO4 dia kuat juga. Ca3 ini lemah. Na4Cl dia kuat juga karena garam ya. Nah, berarti ada 4 ya. H2SO4 itu terurai menjadi 2H plus dan SO4 2-. Kalau AlCl3 itu jadi Al3 plus dan 3Cl-. Kalau Na2SO4 dari Na plus 2 ya, ditambah SO4 2-. Kalau NH4Cl itu dari Na4 plus plus Cl. Ini ada berapa ion? Kita cek 2H plus, berarti H plusnya ada 2. 2, SO4 2- ada 1, berarti ini 3 ion. Kalau ini Al3 plusnya ada depannya 1, Cl-nya depannya 3, jumlahin jadi ada 4. 2 Na plus berarti 2, ditambah 1 SO4 2- berarti ada 3 ion. 1 NH4 plus dan 1 Cl ini tidak ikut. Mana yang paling banyak? Berarti AlCl. Ya. Yang 9. Mana bertambahnya kuatan. Berarti kalau gitu dari non, baik ya, lemah dan kuat. Non itu tidak, berarti ini non. Ini redup berarti lemah. Ini terang berarti kuat. Berarti kalau gitu dari A, B, C. Ya. Lalu nomor 10, 11. Oke. 10 kita cek. Cairan murni, ingat kalau cairan itu dia lebih sifatnya ke kovalen. Dia dapat mematangkan listrik, tapi bila dilarut dalam air menghantarkan. Berarti kalau dia larutan, berarti kovalen itu kovalen polar. Cek yang polar. Kovalen itu ialah apa? Atom kirinya non logam. Ini H non logam, C non logam, non logam, non logam ya. Berarti ini gula salah, dia non. Gula juga salah. Ada C25OH, dia alkohol salah. C4 dia non polar, berarti jawabannya adalah 2 ya.
Lalu buat yang 11, mana yang betul? Cuka itu dia redup, dia lemah, ini nggak nyala, dia non, ini kuat. Berarti yang nggak mendapur dulu, baru cuka, baru alkohol. Berarti jawabannya ini sih. Oke, cara menjawabnya ya. Mohon maaf ya Pak, agak percepat ya. Nah, kita terbatas. Yang ini yang kuat, berarti terang dan banyak gelembungnya. Berarti ini betul, dan ini betul. Satu nomor. Senyawa ion itu cirinya itu dialah logam sebelah atom kirinya. Cek ya, Na dia logam, H ini. Na dia logam, Mg dia logam, K dia logam. Betul jawabannya. Yang C kenapa salah ada C. Yang D kenapa salah ada N, H3. Yang E kenapa salah ini semua salah. Ya, itu beda ini. Hati-hati ya, karena soalnya pasti ada. Yang berikutnya yang 14 gitu ya, 14 juga. Yang sifat lemah, berarti lemah itu nyala ada gelembung, itu dia kuat. Tidak nyala ada gelembung, dia lemah. Tidak, berarti dia non. Nyala ada, dia kuat. Tidak ada, berarti dia lemah. Berarti jawabannya adalah yang 2 dan 5. Ya. 15. Etot itu ialah ketika dalam air akan, ingat, yaitu adalah ion. Cari yang ion, berarti yang A. Karena berhubungan dengan ionik ya. 16, kita cek. Mana yang betul? Berarti nyala banyak, berarti dia kuat. Tidak nyala tidak, berarti dia non. Nyala banyak, dia kuat juga. Ini redup lemah, ini ada sedikit lemah juga. Berarti P lemah, salah. Q non, betul. Ya, 17. Zat yang dilakukan dalam air akan menjadi yang kuat. Gitu ya. Apabila apa? Dia itu akan terurai sempurna. Ingat ya, ada kata sempurna kalau kuat. Kalau lemah, dia sebagian. Yang 18, mana yang paling banyak ion? Ingat kita cek dulu. HCl dia termasuk dalam elektrolit kuat. H2SO4 kuat, C3COH lemah, NH3 lemah, ini non. Berarti ini salah. Nah, ini mana yang kuat? Kita cek atomnya. Ionnya. HCl jadinya H plus dan Cl minus. Sedangkan H2SO4 itu jadinya 2H plus dan SO4 2 minus. Ini ada 2 ion, ini ada 3 ion. Jawabannya adalah yang ya. Oke, 4 menit lagi ya. Oke, kita percepat saja. 19 gitu ya. Kekuatan yang bergantung pada, nah kekuatan lain nanti itu bergantung pada jumlah ionnya. Ya. Elektrolit itu berarti dia buka ya. Berarti ini nyala ada, berarti dia kuat termasuk elektrolit. Mati nggak nyala dia non, berarti bukan. Mati ada gelembung dia lemah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Bisa kuat, bisa lemah ya. Yang tidak dapat mengalami ionisasi berarti dia adalah yang non. Mana yang non? Oh, yang E. Dia adalah sukrosa. Ya. Lalu berikutnya, nomor 22, gitu ya. Nanti kalian join lagi ya. Ada pengumuman dari Bapak dan juga absensi ya. Kuat, mana kuat? Berarti nyala ada, berarti K dan L. 23, lemah. Berarti mana lemah? Nyala terang, ini kuat. Tidak lemah. Ini bukan dia lemah. Berarti 2 dan 5. Oke, 2 soal lagi sebelum berakhir ya. 24 gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Pak. Mana yang kovalen? Ingat kovalen itu apa? Dia itu ada 2. Ada yang polar, ada yang non. Jadi, kita cek kovalen itu yang polar itu dia larutan doang yang dapat mata listrik. Kalau kalau non polar itu dia tidak dapat mata listrik. P ini nyala, nah disini salah ya, karena kovalen itu nggak ada leburannya. Ki betul. Nah ini betul ya Ki, ini salah, ini non buruk berarti dia betul. Ini polar, ini non polar. Jawabannya adalah Ki dan S. Oke. 2 soal terakhir, oke ya, 2 lagi. Soal terakhir ya, 25. Di sini ada si A, si B apa? Ingat ya, yang titikanya tinggi itu, kalau dia konduktor, larut dalam air, berarti dia ion. Ya. Terus kalau dia itu tidak bisa menghantarkan, gitu ya, rendah, gitu, dia dalam air, berarti dia kovalen, tapi bagian non polar. Jawabannya adalah yang.
Oke, sampai sini yang tanyakan? Tidak? Dan tanyakan nggak Pak Tiga? Tidak ada, Pak. Pak, kalau Tidak cepat, ada, kalau Pak. cepat kalian tinggal lihat lagi videonya ulang lagi aja ya. Apa poin yang Bapak tekankan dalam soal-soal tersebut? Oke, kalau tidak ada, kalian join lagi ya. Bapak akan absen dan juga ada pengumuman sedikit ya. Silakan join ulang.